Pada tahun 1944, selama serangan besar terakhir Jerman, pertempuran Bulge, pasukan Jerman terkenal menyamar sebagai tentara sekutu. Yang kurang dikenal adalah aksi dari satuan khusus yang melakukan operasi rahasia tepat di bawah hidung musuh mereka sebagai bagian dari Abwehr, dinas intelijen Jerman. Unit elit ini menyusup ke belakang garis musuh untuk mengamankan atau mensabotase lokasi-lokasi strategis. Siap untuk blitzkrieg yang pasti akan menyusul. Menjadi pusat dalam invasi ke Eropa Barat dan Rusia, Brandenburgers adalah prajurit rahasia Jerman. Selamat datang di Wars of the World. Selama Perang Dunia Pertama, Jenderal Paul von Lettow-Vorbeck memimpin pasukan dalam kampanye Afrika Timur di Angkatan Darat Kekaisaran Jerman. Lettow-Vorbeck memanfaatkan perang gerilya melawan pasukan sekutu. Dan demikian pula, Thomas Edward Lawrence juga menggunakan taktik yang sama melawan Turki di Arab dengan keberhasilan besar. Pada September 1939 selama kampanye Polandia, Oberkommando der Wehrmacht, Oberkommandeur der Wehrmacht, membentuk Batalion Ebbinghaus berbahasa Polandia. Selama aksi perbatasan awal, para prajurit dikirim dengan mengenakan pakaian sipil untuk menjalankan misi non-standar. Pada dasarnya, mereka harus memasuki wilayah musuh dan mengamankan titik-titik strategis seperti jalan dan jembatan untuk mempercepat kemajuan Jerman. Dan secara umum, untuk menimbulkan kekacauan di antara barisan musuh atau menghancurkan infrastruktur serta menghambat musuh. Di bawah komando Letnan Hans Albrecht Herzner, kelompok tersebut dikirim ke Kutipan. Stasiun Mosti harus direbut dengan meledakkan terowongan di bawah Jablunkov Pass dan menghancurkan alat peledak yang ada di sana. Setelah itu, kuasai terowongan dan singkirkan muatan peledak. Kutipan selesai. Keluarga Ebbinghauser melintasi perbatasan pada 26 Agustus 1939 dan merebut stasiun kereta api di Mosti. Namun, Herzner tidak tahu bahwa Hitler telah menunda invasi karena dia kehilangan kontak dengan Abwehr. Semua unit komando tahu perintah itu, kecuali unitnya. Baru keesokan paginya, Herzner diberitahu situasinya dan diperintahkan kembali. Setelah membebaskan para tahanan Polandianya, begitu invasi nyata ke Polandia dimulai. Ebbinghauser dan pasukannya sukses besar dengan meledakkan jembatan, rel, merusak stasiun kereta api, persimpangan utama, dan mengamankan target penting lain. Namun, unit tersebut juga bertanggung jawab atas beberapa kekejaman termasuk penyiksaan tahanan dan eksekusi massal. Setelah 1 bulan, perlawanan Polandia pun berakhir dengan Jerman dan Uni Soviet berhasil menganeksasi dan membagi negara tersebut. Walau sukses secara strategis, Batalion Ebbinghaus menderita banyak kerugian dan membunuh banyak warga sipil sehingga metode mereka dianggap terlalu ekstrim oleh Komando Tinggi Prusia. Dan satuan itu pun dibubarkan. Namun pada bulan Oktober 1939 Vis, Laksamana Wilhelm Canaris meyakinkan Oberkommando der Wehrmacht agar mengizinkannya membentuk kelompok intelijen di bawah komando Abwehrnya. Kapten Theodor Gottlieb von Hippel, salah satu perwira Canaris, pernah bertugas di bawah Lettow-Vorbeck di Teater Afrika Timur dan menjadi pendukung taktik gerilyanya. Hippel mengusulkan bahwa sebuah unit tempur kecil yang sangat terlatih dalam perang psikologis dan fasih dalam beberapa bahasa asing dapat melaksanakan misi tempur rahasia di belakang garis musuh, menyebabkan kekacauan dalam komando, komunikasi, dan operasi logistik musuh. Arahan diberikan kepada Hippel untuk membentuk sebuah kompi sabotase untuk wilayah barat dan Canaris mengizinkan Hippel membentuk unit berdasarkan Ebbinghauser. Lehr und Bau Company dibentuk pada tanggal 25 Oktober 1939 sebagai bagian dari Abwehr. Para rekrut adalah kebalikan dari mereka yang mewujudkan Übermensch dari ras utama Jermanik di SS Heinrich Himmler. Hippel lebih memilih pria dari etnis lain seperti Polandia dan Slavia yang mau berjuang untuk Jerman daripada keturunan Arya.
Menurut penulis David Higgins, para kandidat harus termotivasi, suka berpetualang, bugar secara fisik, dan menunjukkan bakat dalam improvisasi, menembak, pengendalian diri, memahami adat istiadat dan budaya asing, serta fasih setidaknya dalam satu bahasa tambahan. Akhir kutipan, unit tersebut pindah ke Barak Brandenburg di kota Stendal. Dalam 3 bulan, kompi itu diperluas dan berganti nama menjadi Batalion Brandenburg. Para prajurit tersebut dikenal sebagai Brandenburgers dan dibagi menjadi 5 bagian: dinas intelijen rahasia, kontraintelijen, keamanan, sabotase, kontrasabotase, dan tugas khusus. Agar sukses menyusup, Brandenburgers memakai seragam musuh di atas seragam militer Jerman mereka. Dengan cara itu, jika mereka tertangkap dan penyamarannya dibuka, harapannya mereka akan diperlakukan sebagai tawanan perang daripada ditembak sebagai mata-mata. Meskipun demikian, setiap anggota batalion harus menjadi sukarelawan karena kemungkinan besar jika tertangkap saat melakukan operasi rahasia, mereka kemungkinan besar akan dieksekusi. Seragam musuh didapatkan dengan berbagai cara, seperti dari tentara Soviet yang tertangkap saat Perang Musim Dingin 1939 atau membeli seragam Belanda bekas di toko. Terkadang, pasukan Brandenburg akan menyamar dengan halbtarnung semi kamuflase seperti mengenakan helm dan mantel tebal. Di waktu lain, ketika penyamaran yang lebih dalam dibutuhkan, para prajurit akan mengenakan faltanung kamuflase penuh, yaitu seluruh perlengkapan pakaian militer musuh. Pasukan Brandenburg terlibat dalam banyak aksi di Val d'Albe, invasi ke Prancis dan negara-negara rendah dengan mengenakan seragam musuh. Kelompok kecil menyeberang ke negara Benelux pada 8 Mei 1940, 2 malam sebelum serangan utama, untuk membuat sketsa peta, mengambil foto, membeli seragam bekas, dan menjalin kontak dengan pendukung Nazi. 2 hari kemudian, tepat sebelum fajar dan 10 menit sebelum invasi dimulai, sebuah tim komando beranggotakan 6 orang yang menyamar sebagai polisi militer Belanda mengawal sekelompok tahanan Jerman saat mencapai jembatan kereta api di kota Genep, Belanda. Dengan tenang, mereka melewati 4 penjaga Belanda yang mengira polisi militer itu sekutu, sehingga mudah dilumpuhkan dan disingkirkan. Detonator lalu segera dinonaktifkan. Keberhasilan ini memungkinkan divisi Panzer ke-9 maju cepat dan merebut titik-titik vital di depan. Saat Perang Dunia Pertama, Belgia menghambat Jerman dengan membanjiri dataran pertama Esa, tapi kini Belanda dikuasai serangan Jerman. Sangat penting agar keterlambatan ini tidak terjadi lagi. Ada rumah pompa di sepanjang jalan Ostend-Newport untuk mengendalikan air di sepanjang selatan sungai. ISA sekelompok sekitar selusin Brandenburgers kali ini menyamar dengan mantel tebal tentara Belgia dikirim dari Gen untuk merebut rumah pompa di dekat jembatan jalan di sisi selatan ISA. Mendengar dari seorang perwira Belgia bahwa Inggris yang sekarang menguasai jembatan di Newport karena Belgia hampir menyerah, para komando tahu bahwa mereka tidak boleh membuang waktu. Kemungkinan besar Inggris akan meledakkan jembatan dan menghancurkan pintu air untuk membantu evakuasi mereka dari Dunkirk yang baru saja dimulai hanya beberapa mil di sepanjang pantai. Bertempur menembus barisan pengungsi, unit Brandenburg mencapai target mereka sekitar pukul 19.00, namun saat tiba mereka langsung ditembaki. Para prajurit berlindung dan melepas seragam Belgia, memanfaatkan gelapnya malam. 2 dari komando itu merangkak maju, membongkar bahan peledak yang ditemukan dan membeku tiap kali sorotan lampu intens mengarah ke mereka. Setelah tiba di seberang, terjadi baku tembak ketika rekan-rekan mereka menyerbu jembatan, memukul mundur pasukan Inggris dan mengamankan kedua rumah pompa serta jembatan. Saat invasi awal ke Eropa Barat, pasukan Brandenburg berhasil mengamankan dan menyerahkan 70 dari 61 target ke unit-unit di belakang. Kepala Abwehr Wilhelm Canaris sangat puas dengan aksi-aksi mereka di Belgia dan Belanda. Akhir Mei 1940, Wilhelm Keitel, Kepala Staf Komando Tinggi, mengirim pesan kepada Canaris memuji pasukannya yang bertempur luar biasa. Brandenburger semakin diakui ketika Hitler sendiri memberikan penghargaan salib besi kepada 3/4 dari para prajurit yang terlibat. Seorang anak buah Hippelt menerima salib kesatria, penghargaan tertinggi militer dan paramiliter Nazi pada Perang Dunia Kedua. Pada bulan Oktober tahun itu, Brandenburger telah terdiri dari 1 unit seukuran resimen penuh.
Pada Juni 1941 yakin Eropa Barat sudah aman, Hitler meluncurkan Operasi Barbarossa. Dia berniat mengalahkan Rusia dengan satu pukulan. Persediaan militer Soviet telah disita selama Perang Musim Dingin. Barang-barang tersebut meliputi seragam, topi, mantel tebal, senjata, bahkan sepeda motor dan truk. Musim panas 1942 seluruh resimen Brandenburg dipindahkan ke Ukraina untuk mendukung pergerakan Jerman ke Stalingrad dan ladang minyak Kaukasus. Seperti di barat, pasukan Brandenburg yang menyamar pertama kali menyelinap melewati perbatasan. Di sana, mereka menghubungi kelompok Ukraina dan Belarusia yang bersahabat yang bertempur melawan penjajah Soviet. Mereka terlibat dalam puluhan operasi rahasia untuk memutus kabel telepon dan telegraf serta merebut jembatan dan target vital lainnya guna mempercepat serangan Blitzkrieg yang akan datang. Mengenakan mantel tentara merah di atas seragam mereka dan dipimpin oleh seorang komando yang fasih berbahasa Rusia, setiap detasemen Brandenburgers berada di bawah tekanan besar karena penjaga perbatasan sangat waspada terhadap serangan Jerman dan para prajurit sama sekali tidak tahu apapun tentang kata sandi Soviet untuk malam itu. Mereka diperintahkan tidak menembak dalam kondisi apapun hingga serangan utama dimulai. Pilihan mereka hanya berbicara untuk keluar dari situasi sulit atau jika terpaksa melarikan diri. Pasukan Brandenburg berhasil masuk lebih jauh ke wilayah musuh dibandingkan kompi Jerman lainnya sebelumnya, dipimpin oleh Adrian von Volkersam dan menyamar sebagai anggota Narodny Komisariat Vnutrenigdel yang dibenci. Polisi rahasia Soviet, sebuah unit yang terdiri dari 62 anggota Brandenburg yang berasal dari Jerman Sudeten dan Baltik, masuk ke dalam. Perintah mereka adalah untuk merebut dan mengamankan ladang minyak vital di Mikop. Mengendarai truk tentara merah, kompi tersebut dengan mudah melewati garis depan Soviet dan bergerak lebih dalam ke wilayah musuh. Saat para prajurit menemukan banyak tentara Soviet yang hendak melarikan diri, Volkersam membujuk mereka untuk tetap bertempur dan mengembalikan mereka ke garis depan. Dengan menggunakan tentara Rusia asli sebagai kamuflase, pasukan Brandenburg kemudian dapat bergerak di sekitar garis pertahanan Soviet sesuka hati. Dari invasi Polandia 1939 sampai pertengahan 1943, pasukan Brandenburg melakukan operasi khusus di seluruh Eropa karena sebagian besar buku harian tempur dan laporan perusahaan tersebut dihancurkan selama perang. Banyak bukti seputar kisah legendaris satuan ini tidak dapat diandalkan, tidak lengkap, dan seringkali saling bertentangan. Namun, ada cukup data yang menunjukkan bahwa pasukan Brandenburg memberikan kontribusi besar terhadap mesin perang Nazi, kontribusi yang sama sekali tidak sebanding dengan ukuran batalionnya. Pada akhirnya, politik kekuasaan Nazi dan persaingan antara Abwehr dan SS lah yang mengakhiri pasukan Brandenburg. Pada bulan April 1943 SS membentuk kelompok pemburu Friedenthal, unit-unit kecil di bawah komando Kapten Otto Skorzeny dari Waffen SS. Walau masih baru, Himmler membujuk Hitler agar pasukan Friedenthal diberi misi penting, menyelamatkan Benito Mussolini dari tahanan di Gran Sasso. Keberhasilan mereka mengakhiri pasukan Brandenburg yang dikeluarkan dari Abwehr dan ditempatkan di bawah komando tinggi angkatan bersenjata. Musim gugur 1944 pasukan Brandenburg banyak bertugas di Balkan, terlibat aksi anti-partisan. Saat pasukan Brandenburg perlahan menjadi tentara reguler, pasukan Friedenthal menggantikan posisi mereka. Pada bulan September 1944 unit tersebut diklasifikasikan ulang menjadi divisi Panzer Grenadier Brandenburg dan semua 900 prajurit perwira serta bintara yang sebelumnya berspesialisasi dalam perang komando rahasia dipindahkan ke unit SS Jagdverband.